Pemirsa, dari Pohuwato, Gorontalo, kabar terbaru datang dari Gunung Pani. Sebuah alat berat milik penambang lokal yang hendak kembali ke kampung, terhenti di tengah jalan. Bukan untuk memperluas tambang, bukan untuk melawan, tapi untuk berhenti menambang. Alat berat itu sebelumnya telah disita oleh pihak perusahaan di wilayah konsesi yang mereka klaim. Kemudian, perusahaan melaporkan peristiwa itu dan membawa alat berat tersebut menuju Polres Pohuwato pada Sabtu, 9 Agustus 2025, sekitar pukul 15.30 WITA. Namun di perjalanan, tim dari LSM Labrak yang dipimpin Sony Samoe menghadang. Ironisnya, di waktu yang berbeda, pada saat itu alat berat dari luar Pohuwato masuk bersama konsentrasi massa, membawa senjata tajam. Saat itu, tidak ada tindakan dari aparat, dan tidak ada sikap dari perusahaan. Sony Samoe pun mengeluarkan kritik tajam, dengan alat berat yang mau masuk bersama konsentrasi massa dari luar Pohuwato dengan sajam, pada saat itu tak ada tindakan aparat dan perusahaan. Kenapa justru alat berat penambang lokal yang mau turun ke kampung, karena mau berhenti menambang, malah dihadang oleh perusahaan dan dilaporkan ke Polres? Pemirsa, memang benar, perusahaan memegang izin secara hukum. Namun, hukum formal tidak selalu sejalan dengan rasa keadilan rakyat. Di tanah leluhur, legitimasi sosial dan penghormatan pada sejarah jauh lebih bernilai daripada sekadar dokumen izin. Mengabaikannya, adalah menanam benih konflik yang kelak sulit dipadamkan. Dari Pohuwato, kontributor tim GTV Channel Gorontalo, Febrianto Detu, melaporkan. Ketika itu mau turun, katanya perusahaan mau bawa ke Polres. Kita nggak terima dong. Ketika kita ingat ada kejadian di masa lalu, belum lama, sebulan lalu, kalau nggak salah minggu lalu ini, ada orang yang datang ke sini bawa sajam memaksakan diri masuk mau naik ke atas. Ada Kapolres bawa sajam nggak apa-apa, kami turun mau damai baik-baik, nggak mau turun, mau dipersulit begini. Sehingga darah saya sebagai orang daerah, saya merasa dilecehkan saya. Sehingga saya pikir wajib hukumnya kita berjuang untuk menjaga harga diri. Ini soal harga diri, bukan soal ini. Soal harga diri, kita orang daerah kok seolah-olah mau dilecehkan begitu. Sementara dari luar daerah bawa sajam boleh. Di mana letak wibawa negara di mata mereka? Kan begitu. Makanya saya melalui kesempatan ini saya ingin kemudian ke depan saya ingin ingatkan perusahaan ayo bersikap realistis, objektif, dan adil. Itu aja yang kita minta. Kalau mau turunkan semua. Jangan cuma kami yang turunkan, kalau mau lapor semua. Jangan cuma kami. Masa ada yang lain mau naik dibiarkan sementara kami mau turun mau dipersulit. Kami nggak bawa sajam, nggak datang bawa massa. Baik-baik kok mau apalagi saya orang tahu deh. Saya teman saya itu yang minta tolong sama saya. Saya merasa sudah harus segera dievaluasi kepengurusan patch ini. Ini tindak tanduk mereka pelaksana di lapangan ini sepertinya tidak efektif. Ini habis duit. Kenapa mereka ngurusin ini? Urusin itu yang mau naik ke atas bawah saja. Itu yang diurusin. Jangan kita yang mau turun kan gitu. Nah, kita mau ngomong dulu baik-baik. Kalau tidak bisa juga ya saya biasa di jalanan. Kalau bahkan harus korbankan kapasitas saya sebagai orang KUD, saya siap untuk mau. Kalau sudah begini, sudah harga diri, nyawa kami tidak hitung. Demi Allah. Apa yang lain boleh naik, kita mau turun mau dipersulit begini, kita mau turun loh. Unsur apa yang mau dibawa oleh perusahaan ke Polres? Alat rusak, tidak sedang menambang. Kalau mau tanya yang menambang, banyak di dalam sini yang menambang. Baik. Kenapa mau ditutup? Mereka tutup mata dengan itu. Itu aja. Baik. Terima kasih Pak Sony. Beberapa hari yang lalu itu tertangkap tangan ya ada di dalam area konsesi kami ya yang pertama. Jadi tidak ada tebang pilih yang terkait dengan alat-alat berat ataupun aktivitas pengambilan emas di dalam area konsesi milik perusahaan ya. Yang harus dipahami juga bahwa kenapa tidak boleh bekerja dan masuk di area konsesi ya. Karena yang pertama yang harus kita pahami adalah lahan konsesi perusahaan itu adalah lahan milik negara ya. Lahan milik negara yang sudah dipinjamkan kepada pihak perusahaan melalui izin dari Kementerian ESDM, izin pertambangan, izin tambang. Kemudian dari Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada waktu itu sebelum dipecah menjadi 2 kementerian,
bahwa kami sudah diberikan izinnya. Kalau secara kehutanannya ada yang namanya PPKH, izin pakai kawasan hutan. Kemudian kalau untuk izin pertambangannya, izin pertambangan dari Kementerian SDM. Saya ralat ya, ini juga yang mungkin saya minta dari teman-teman media untuk menginformasikan. Ya, suka tidak suka, yang tadi saya sampaikan. Semua area di sini, termasuk area konsesi perusahaan yang sudah diberikan izinnya, itu kita hanya meminjam, bukan memiliki. Jadi ingat ya, kalau di kawasan hutan, konsesi itu masuk HPT, ya, hutan produksi terbatas. Tidak boleh ada pengkaflingan, tidak boleh ada surat-surat apapun bentuknya di atas lahan milik negara. Bila mana ada itu pidana. Silakan nanti merefer ke undang-undang kehutanan itu. Ya, tidak boleh ada transaksi apapun. Jadi hanya kami itu diberikan izinnya oleh pemerintah lewat Kementerian SDM dan juga Kementerian Kehutanan. Kalau sedangkan teman-teman ya yang tadi saya sampaikan, mungkin secara tradisional sudah dari beberapa puluh tahun yang lalu lah ya menggarap. Dan kami kan punya program dengan pemerintah itu tali asli yang dulu diinisiasi oleh Satgas ya. Dan sampai saat ini kami masih membuka ruang kepada teman-teman ya, warga-warga masyarakat yang masih beraktivitas di sana itu untuk turun dan melakukan negosiasi dengan kami untuk tali asli, bukan ganti rugi. Kalau ganti rugi ya kita berbicara lahan APL, sertifikat. Tapi kalau lahan hutan, lahan negara itu ya tali asli namanya, prohiman.